Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik menghadapi hambatan yang menghancurkan pelayanan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang hambatan ketiga, yaitu beban pelayanan, atau dalam bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah kuk. Ternyata, beban pelayanan yang diberikan kepada kita dapat merusak pelayanan kita, apalagi jika itu diberikan secara berlebihan. Tetapi karena kata beban itu terlalu negatif, dalam renungan ini akan kita ganti dengan kata tanggung jawab pelayanan. Mengapa orang dengan tanggung jawab pelayanan yang berlebihan dapat merusak pelayanan kita kepada Tuhan? Karena orang yang melayani dengan beban pelayanan yang berlebihan akan mengalami kelelahan secara fisik dan mental dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kemampuan pelayanan untuk melayani dengan efektif. Apalagi jika pelayanannya berkaitan dengan bidang-bidang yang lain. Orang dengan tanggung jawab pelayanan yang berlebihan dapat mengalami stres dan tekanan yang dapat mempengaruhi emosi dan mental dalam melayani, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap kelelahan dan kehilangan motivasi. Tanggung jawab pelayanan yang berlebihan dapat membuat seseorang tidak memiliki waktu untuk diri sendiri, sehingga mereka tidak dapat merawat diri dan keluarga, serta mengisi ulang energi mereka. Dan tanggung jawab pelayanan yang berlebihan dapat mempengaruhi hubungan pribadi yang bersangkutan dengan orang lain, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi. Tentu kita akan bertanya, dari mana asalnya tanggung jawab pelayanan yang berlebihan tersebut? Memang benar bahwa pelayanan yang kita terima semua atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Tapi sesungguhnya yang menjadi masalah tidak hanya berkaitan dengan jumlah pelayanan yang kita terima, melainkan sikap kita terhadap pelayanan itu sendiri. Seseorang dapat menangani pelayanan dalam banyak bidang, tetapi dia tetap sehat, baik secara fisik, mental, maupun kerohanian. Tetapi ada juga yang hanya melayani dalam satu bidang tertentu, tetapi dia tidak sesehat orang yang melayani dalam banyak bidang tersebut. Mengapa? Karena ekspektasi yang tidak realistis yang ditaruh di pundak yang bersangkutan. Bisa jadi dari jemaat, pimpinan, atau diri sendiri. Bisa juga pemicunya adalah tugas dan tanggung jawab yang tidak jelas sehingga mereka merasa kelebihan beban. Hal berikutnya masih berkaitan dengan tuntutan yang tidak realistis adalah sikap perfeksionisme dalam diri seseorang untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kalau tidak, akan dikritik sehingga menyebabkan orang tersebut merasa bahwa dia harus melakukan segala sesuatu dengan sempurna, dan masih banyak lagi hal lainnya. Inilah kuk yang membuat para pelayan Tuhan merasa kelelahan dalam melayani dan dapat merusak pelayanan itu sendiri. Hal ini tidak hanya terjadi dalam masa kini, tetapi juga dalam masa pelayanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memanggil orang-orang yang kelelahan tersebut untuk datang padanya, menanggalkan ekspektasi-ekspektasi manusia dan tuntutan dari dalam diri sendiri dengan kembali berfokus kepada Tuhan. Dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengakui bahwa dengan tanggung jawab pelayanan yang berlebihan, kita semua memiliki kelelahan dan beban dalam hidup kita. Dan untuk semua kelelahan dan beban kita, Yesus menawarkan kelegaan dengan memberikan sebuah tawaran untuk mengambil beban kita dan memberikan kita kelegaan. Dalam bagian ini, Yesus sedang ingin mengajarkan akan pentingnya hubungan pribadi dengan Dia dalam mengerjakan pelayanan. Agar dalam melayani,
Fokus dan tujuan kita hanya Tuhan saja. Demikian pula dengan ekspektasi-ekspektasi yang kita emban. Bukan lagi ekspektasi manusia yang memberikan tekanan-tekanan yang melampaui batas kemampuan kita, melainkan apa yang menjadi ekspektasi Tuhan. Sebab meskipun kita menerima pelayanan ini dari manusia, tetapi tujuan pelayanan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Bagaimana dengan kondisi pelayanan kita? Apakah kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat dalam melayani Tuhan? Adakah kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan mencari kelegaan darinya? Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Engkau tahu kedalaman hati kami. Terkadang kami merasa letih, lesu, dan berbeban berat dengan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan meminta kelegaan daripadamu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dalam pelayanan kami. Bantulah kami untuk boleh memiliki kasih dan empati untuk melayani Engkau, dan ajar kami juga untuk mengutamakan hubungan kami dengan Engkau dalam segala hal, khususnya ketika kami melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.